Mungkin kamu kaum milenial yang sampai saat ini pernah dengar yang namanya Friendster. Friendster itu adalah salah satu platform media sosial yang dulu kita gunakan pada saat zamannya. Tapi kenapa ya Friendster udah nggak ada lagi di saat sekarang ini? Apa karena dia ketutup dengan media sosial yang lain? Atau mungkin karena tidak bisa mengikuti perubahan zaman? Ada beberapa masalah yang mereka rasakan sampai mereka saat ini udah nggak lagi beroperasi. Yang pertama adalah masalah teknis dan masalah perform pada Friendster tersebut. Karena pada saat itu, Friendster sering sekali mengalami kegangguan-gangguan koneksi dan tidak stabil pada saat kita menggunakan Friendster tersebut. Yang kedua, pastinya mereka kekurangan inovasi dan pengembangan fitur-fitur yang mereka miliki. Dan kebanyakan fitur-fitur tersebut tidak begitu berguna pada pemakainya. Apalagi saat sekarang ini udah ada yang namanya Facebook. Sehingga untuk pecinta-pecinta Friendster nampaknya lari semua ke Facebook. Apalagi ada Instagram dong ya. Yang ketiga, itu karena ada beberapa strategi yang tidak tepat pada sasaran. Strategi bisnis itu sangat penting ketika sebelum kita meluncing produk ataupun jasa, kita harus memilih siapa target market ataupun siapa pengguna kita yang paling ideal. Karena kita nggak bisa bilang seluruh orang akan menggunakan jasa ataupun produk kita. Dan yang keempat, karena kompetisi yang begitu kuat, jadi Friendster tidak melakukan inovasi-inovasi terbaru dan mereka tidak melihat kompetitor mereka dan pesaing mereka sampai ada di langkah mana. Dan mungkin mereka memiliki prinsip sendiri bahwasanya menggunakan cara sendiri itu bisa lebih efektif kebanding menggunakan cara-cara kompetitor. Padahal kalau kita memiliki sebuah produk ataupun jasa, sangat penting kita harus melihat siapa target market kita dan siapa pesaing kita. Itu adalah dua kacamata yang wajib kita lihat sebelum kita launch produk ataupun jasa dan sebelum kita ingin mencapai goals dan tujuan kita. Kesimpulan yang bisa kita ambil saat ini adalah kita yang memiliki sebuah brand atau produk yang sedang berjalan ataupun yang ingin kita launching, maka hal tersebut kita harus benar-benar perhatikan. Jangan kita hanya berprinsip dengan cara kita yang paling benar dan kita tidak pernah melihat para pesaing. Jadi kita harus benar-benar berinovasi, apa yang tidak dilakukan pesaing, maka kita harus lakukan. By the way, untuk membuat produk kamu dan brand kamu sendiri, kamu bisa buat di buatparfum.com. Dengan modal mulai dari 1 jutaan, kamu udah bisa launch produk dan kamu juga diajarkan ilmu marketing, manajemen, dan A sampai Z kamu bisa dapatkan di sini sampai kamu berhasil. Mulai aja dulu, jangan nanti.